Halo semuanya, selamat datang di eksplorasi materi kita kali ini. Hari ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang bener-bener mind-blowing soal akuntansi lingkungan. Kita kan sering banget ya dengar istilah jejak karbon atau produk eco-friendly. Tapi pernah kepikiran nggak sih gimana cara para ilmuwan ngukur dampak aslinya di dunia nyata? Nah, kita bakal bedah literatur yang super menarik ini buat bongkar anatomi sebenarnya dari sebuah jejak produk. Kamu mungkin pernah mikir, gimana sih caranya kita bisa benar-benar akurat ngitung harga sesungguhnya dari sebuah produk buat planet kita? Apalagi di zaman sekarang, di mana klaim-klaim greenwashing atau pura-pura ramah lingkungan tuh ada di mana-mana. Kita jelas butuh lebih dari sekedar jargon marketing kan? Kita butuh solusi yang benar-benar ketat dan punya dasar sains yang kuat. Dan literatur yang kita bahas hari ini ngasih jawabannya, yaitu lewat analisis inventarisasi siklus hidup, atau gampangnya kita sebut aja LCI. Oke, langsung aja kita mulai. Ini dia peta jalan kita. Kita bakal mulai dari hukum fisika makro, terus ngezoom in ke proses unit LCI, lanjut memetakan sistem produk, ngitung kebutuhan energi, sampai ke biaya nyata dari transportasi. Bagian pertama, hukum alam, neraca keseimbangan utama. Gini, di dunia akuntansi lingkungan, keseimbangan planet kita itu benar-benar bergantung sama aturan fisika yang mutlak. Alam nggak bisa disogok kan? Dalam ngejalanin analisis LCI ini, para ilmuwan pakai aturan fundamental kayak hukum kekekalan massa, hukum kekekalan energi, dan peningkatan entropi. Intinya, di dunia nyata nggak ada barang yang bisa ngilang gitu aja secara ajaib. Kalau ada bahan kimia masuk ke pabrik, ya dia harus keluar, entah jadi produk, produk sampingan, atau emisi. Bahkan sisa panas sekecil apapun harus banget dicatat di buku besar alam ini. Penulis dokumen ini juga ngasih penekanan yang menurutku absolutely crucial. Prinsip-prinsip ini adalah hukum alam yang paling terbukti secara ilmiah. Jadi metode LCI ini bukan asal tebak atau kira-kira ya. Ini benar-benar berakar pada kerangka fisika dan kimia paling solid yang kita punya. Masuk ke bagian kedua. Proses unit LCI, sel terkecil. Sekarang, mari kita zoom in dari hukum alam semesta yang luas tadi ke level yang mikroskopis. Konsep dasarnya di sini adalah proses unit. Coba bayangin ini kayak satu sel tunggal di biologi, atau satu bata di sebuah gedung raksasa. Ini adalah elemen paling kecil dalam analisis kita, di mana setiap data input dan output benar-benar dihitung dengan sangat teliti. Nah, yang bikin ini super menarik adalah gimana sel kecil ini bekerja. Biasanya kan kita cuma merhatiin bahan mentah dan listrik yang masuk, terus nungguin produk utamanya keluar. Udah gitu aja. Tapi kita sering banget lupa sama apa yang dibuang, kayak panas, limbah cair, atau emisi gas. Di LCI yang benar, sisa-sisa buangan inilah yang pantang banget buat dilewatin. Semuanya harus dicatat dengan presisi tingkat tinggi. Bagian 3. Memetakan sistem produk, menghubungkan sel-sel. Tentu aja, sel-sel tunggal ini nggak kerja sendirian ya. Mereka saling nyambung, ngebentuk jaring industri yang ruwet banget. Kalau di atas kertas sih gampang, kita ngebayanginnya proses linier yang rapi dari langkah A ke langkah B. Tapi realita di pabrik tuh nggak seindah itu. Satu proses unit seringkali ngasilin banyak produk sampingan. Misal nih, kalau pabrik bikin bahan kimia A, ternyata proses alamiahnya juga ngasilin bahan kimia B. Nah, kita harus ngebagi beban lingkungan buat kedua produk itu secara adil dan teliti. Nggak bisa asal pukul rata. Biar lebih kebayang, mari kita bawa teori abstrak ini ke dunia nyata. Contohnya produksi surfaktan deterjen yang namanya LAS. Buat bikin 1000 kg deterjen ini, kita nggak cuma ngecek pabrik deterjennya aja loh. Kita harus tarik mundur rantainya jauh ke hulu. Dari nambang minyak mentahnya, penyulingan benzena, nambang garang, sampai ke produksi belerang. Semua data lingkungan ditumpuk selangkah demi selangkah dari awal sampai akhir. Bener-bener sebuah jaringan yang luar biasa kompleks kan? Bagian 4, menghitung permintaan energi, biaya daya nyata. Setelah ngeliat kerumitan jaringan tadi, yuk kita nge-zoom out lagi ke level makro buat ngeliat aliran energi raksasa yang ngidupin semua sistem ini. Sumber materi kita nyorotin satu perbedaan yang sangat kritis nih, energi akhir versus energi primer. Energi akhir itu ibaratnya energi yang dibeli pabrik, kayak listrik di tagihan bulanan mereka. Tapi energi primer itu total pengeluaran seluruh sumber daya planet yang dikorbankan buat nyiptain listrik itu. So, poin krusialnya adalah kalau kita mau tahu dampak lingkungan yang sebenarnya, kita wajib banget melacak energi primernya. Biar lebih jelas, coba perhatiin matematika kejutan ini. Secara fisika, 1 kWh listrik itu sama dengan 3,6 megajoule. Itu mutlak.
Tapi tahu nggak, buat ngehasilin 1 kilowatt jam itu, kita sebenarnya butuh sekitar 10 megajoule energi primer, misalnya dari bakar batu bara di pembangkit listrik termal. Loh, kok bisa? Ya, karena banyak banget energi yang kebuang jadi panas selama proses konversi itu. Bener-bener fakta yang bikin geleng-geleng kepala kan? Makanya, di mana produk itu dibuat tuh ngaruh banget sama jejak lingkungannya. Kalau kita bandingin jaringan listrik misal, di Norwegia, yang hampir semua listriknya dari tenaga air, efisiensi konversi energinya bisa nyaris 80%. Coba bandingin sama jaringan yang masih bergantung banget sama pembangkit termal konvensional. Kayak di Jerman, saat data ini diambil, efisiensinya cuma di angka 34%. Artinya, produk yang dibuat pakai mesin yang sama persis bakal punya jejak energi primer yang jauh lebih kecil kalau colokan listriknya ada di Norwegia. Bagian 5. Biaya nyata transportasi. Menggerakkan massa. Nah, faktor makro terakhir yang mau kita bahas adalah transportasi. Gimana sih caranya kita mindahin semua bahan baku dan produk ini ke seluruh dunia? Coba deh dipikir-pikir, gimana cara kita ngukur dampak lingkungannya dengan adil? Kita jelas gak bisa cuma ngukur jarak tempuhnya aja. Kita harus merhatiin jenis kendaraannya, seberapa penuh muatannya, dan ini nih, rahasia kotor di dunia logistik, ruang kosong. Buat bikin standarnya, para ilmuwan pakai metrik yang namanya ton kilometer atau TKM. Ini ngukur beban lingkungan buat mindahin 1 ton barang sejauh 1 kilometer. Dengan metrik ini, kita bisa ngebagi rata beban emisi dan konsumsi energi dari sebuah trek secara adil, berdasarkan berat barang yang benar-benar lagi diangkut. Dan ini dengan brilian nunjukin kalau dampak lingkungan bakal beda jauh tergantung efisiensi muatannya. Bayangin, ada truk 40 ton. Kalau truk ini jalan kosong, dia bakar bensin sia-sia di angka 9,29 megajoule per kilometer, cuma buat bawa angin. Tapi kalau diisi setengah aja, konsumsi energinya jadi sekitar 0,87 megajoule per ton kilometer. Dan coba tebak, kalau truknya diisi full 100%, angkanya anjlok jadi cuma 0,50 megajoule. Beban lingkungannya benar-benar terjun bebas pas kita berhenti ngirim ruang udara kosong. Oke, mari kita rangkum penjelasan kita hari ini. Analisis inventarisasi siklus hidup atau LCI ini mastiin kalau kita tuh nyatet buku besar planet kita dengan sangat akurat. Dari patuh sama hukum fisika, ngukur setiap proses unit paling kecil, sampai ngelacak energi primer dan transportasi barang dari hulu ke hilir. Ini emang metode yang ribet, tapi ini super penting biar kita nggak gampang kemakan sama klaim greenwashing yang menyesatkan. Sebelum kita udahan, aku mau ninggalin satu pertanyaan nih buat kamu. Setelah paham soal anatomi jejak produk ini, kalau besok semua barang di supermarket punya label harga lingkungan yang akurat, yang ngitungin setiap megajoule energi primer, dan semua proses yang udah dilewatinya, apakah itu bakal ngerubah keputusan kamu waktu belanja? Menarik buat dipikirin ya. Teruslah eksplorasi, dan sampai jumpa.